Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang sudah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Rahmat inilah yang sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maksud saya yang sesungguhnya memberi kesempatan kepada kita semua untuk menjalani kehidupan dengan baik. Kehidupan itu baik di dunia maupun di akhirat. Sudah beberapa kali disinggung bahwa Rasulullah SAW menjadikan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sebagai rezeki yang terbesar bagi manusia. Beliau bahkan menegaskan, la yadkhulul jannata ahadan amaluh. Yang membuat orang masuk surga itu bukan amalnya. Termasuk yang membuat Rasulullah SAW masuk surga bukan karena ibadah beliau. Sehingga sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk anda wahai Rasulullah, wala ana illa ayyataghammadani Allah birahmatin minhu. Jadi yang membuat masuk surga itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu yang sudah kita bahas, bagaimana ternyata murahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala-pahala. Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali seperti yang disebut di dalam surah Al-An'am ayat 160. Infak di jalan Allah itu dilipat gandakan menjadi 700 kali. Termasuk yang dilipat gandakan dengan hitungan tak terbatas itu adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang tak terhingga. Tapi sabar itu sendiri merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
Sabar itu adalah keadaan dalam diri seorang yang sesungguhnya diizinkan dia tinggal di sana atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita sampai kepada pembahasan tentang beberapa macam zakat yang sudah dibahas. Itu adalah zakat emas dan perak, juga zakat perdagangan. Nah, sekarang kita masuk bab berikutnya atau pembahasan berikutnya, itu tentang zakat hasil pertanian, hasil perkebunan. Zakatuz zuru'i wath thimar. Zakat pertanian dan zakat perkebunan. Zakat dari beberapa macam jenis tanaman pertanian dan tanaman buah-buahan. Itu didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran dan juga nanti sabda Rasulullah SAW. Wujubuha, wajibnya zakat pertanian. Aujaballahu ta'ala zakata az-zuru'i wath-thimar faqala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Salah satunya adalah di surat Al-Baqarah ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian harta yang baik dari hasil usaha kalian, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari sebagian apa yang sudah kami keluarkan untukmu dari bumi, ya tumbuh-tumbuhan. Di dalam ayat ini zakat itu disebut dengan nafkah, nafkah. Kalau di dalam surah Al-An'am ayat 41 lebih tegas tentang buah-buahan. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghaira ma'rushat. Al-An'am 141. Baik, kita lanjutkan Al-An'am 141. Wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaytuna war-rumman mutashabihan wa ghayra mutashabih. Kulu min thamarihi إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهو الذي, dan dialah Allah yang sudah ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghaira ma'rusyat, yang sudah menumbuhkan
menjadikan jannatin kebun-kebun, ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat. Jadi kebun yang apa namanya, ma'rusyat, berasal dari kata-kata arsy, yang ada tumbuh, yang ada apa namanya, yang tumbuh menjalar ke atas, ataupun yang tidak menjalar, yang di bawah. Termasuk wan nakhlah waz zar'a, kurma, ya, atau tanaman-tanaman lain mukhtalifan ukuluh, yang bermacam-macam rasanya. Waz zaitun, juga buah zaitun. War rumman, dan buah delima. Mutasyabihan wa ghaira mutasyabih, baik yang rasanya, warnanya, bentuknya mirip-mirip atau yang berbeda-beda. Kulu min samarihi idza asmar, makanlah dari buah-buah tersebut jika dia memang sudah berbuah. Wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah kewajibannya ketika dipanen. Wala tusrifu, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau di ayat 141 di surah An'am itu disebutkan lebih rinci tentang buah-buah, ya, atau tumbuhan yang lain yang disebut. Maka terkait dengan ayat 141 ini Ibnu Abbas menafsirkan wa atu haqqahu ay zakatahu al-mafruḍah, tunaikanlah haknya, maksudnya adalah zakat yang diwajibkan, ya. Wa qala al-usyur wa nisful usyur, dan itu banyaknya adalah 1/10 atau setengahnya 1/10, ya, nisful usyur, gitu ya. Sepersepuluh itu 10%, setengahnya 1/10 5%, gitu ya. Itu zakat tentang hasil pertanian dan perkebunan. Nah, sekarang macamnya apa saja? Disitulah nanti para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpegang pada bunyi hadisnya, ada yang kemudian mencari persamaannya. Al-asnaful lati kanat tu'khadhu minha zakah, macam-macam tanaman, macam-macam hasil pertanian atau perkebunan yang wajib dikeluarkan zakat untuknya. Ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kanatiz zakatu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tu'khadhu minal hintah wasya'ir wat tamar waz zabib. Zakat pada masa Rasulullah SAW itu dipungut dari jenis hintah dan syair. Hintah dan syair itu sama, ya, cuma barangkali ya, ininya nggak sama, ya. Hintah itu napa jenenge? Di sini nggak ada gandum, ya.
Wasyair juga gandum. Cuma kalau mau dibedakan, hintoh itu langsung apa namanya, butir-butirnya. Syair ini ku nek mriki sik rupa gabah napa pari, nah kan itu ya, sama itu ya, itu gandum. Wat tamar, kurma. Wazabib, napa zabib niku? Di sana itu beberapa macam buah-buahan tuh jadinya kismis. Ini kismis. Zabib itu. Fa'an Abi Burdah an Nabi Musa wa Mu'adz radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahuma ila al-Yaman yu'allimani an-nasa amra dinihim fa'amarahum an la ya'khudhu as-sadaqah illa min hadhihi al-arba'ah al-hintah wasy-sya'ir wat-tamar waz-zabib rawahu ad-Daraqutni wal Hakim at-Tabrani wal Baihaqi wa qala rawatuhu thiqat wa huwa muttasil. Jadi Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal itu diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman untuk memberi pengajaran ajaran agama Islam kepada penduduk Yaman yang baru masuk Islam. Dan Rasulullah SAW memerintahkan masyarakat di sana, memerintahkan dua orang sahabat yang diutusnya untuk memungut zakat atau agar zakat itu dipungut hanya dalam 4 macam hasil pertanian, yaitu hintoh tadi, syair, tamar dan zabib tadi itu. Nah, disinilah sumbernya perbedaan pendapat, karena hadis ini bunyinya alla ya'khudhu shadaqah illa min hadhil arba'ah, supaya tidak dipungut zakat itu kecuali dari 4 macam tumbuhan tadi itu. Ya. Jadi kalau tentang 4 macam itu ajma'al ulama, sepakat para ulama ala anna shadaqah wajibatun fil hintah wasyair wat tamar wazabib. Jadi kalau 4 hal tadi itu sepakat para ulama. Tapi kalau yang lain-lain, nah itulah yang berbeda. Nah, disitulah kemudian nanti akan ada pembahasan mana yang kemudian dikias dan tidak. Pembahasan selanjutnya, kalau 4 macam tumbuhan, 4 macam hasil pertanian itu dipungut zakatnya, diambil zakatnya, ada zakatnya. Pembahasan selanjutnya al-asnaful lati lam takun tu'khadhu minha, beberapa macam tumbuhan, beberapa macam hasil pertanian yang tidak diambil, tidak dipungut zakatnya. Walam takun tu'khadhu zakah minal khadrawat wala min ghairiha minal fawakih illa al-'inab war-radd. Fa'an Atha ibn Sa'd as-Sa'ib anna Abdullah ibn al-Mughirah arada ya'khudha sadaqatan min ardi Musa ibn Talhah min al-khadrawat. Faqala lahu Musa ibn Talhah laisa laka dzalika inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul laisa fi dzalika sadaqah, rawahu ad-Daraqutni wal Hakim wal Athram fi sunanihi wa huwa mursalun qawiyyun. Pernah ya Abdullah bin Mughirah hendak memungut zakat dari tanahnya Musa bin Talhah dari jenis khadrawat. Khadrawat itu sayur mayur, sawi, bayam, wortel, tomat, jenis sayur mayur. Musa bin Talhah itu punya kebun yang ditanami sayur mayur. Maka Abdullah bin Mughirah sebagai penguasa di wilayah itu ingin mengambil atau memungut zakat dari sayur mayur ini. Maka Musa bin Talhah mengatakan laisa laka dzalika, itu bukan hakmu.
Rasulullah SAW itu bersabda, laisa fi dzalika shadaqah, dalam hal sayur mayur tidak ada sedekah. Dalam riwayat yang lain Musa bin Thalha menceritakan ada asar dari Rasulullah SAW tentang khamsyati asya. Ya, khamsyati asya. Khamsah ada 5 bukan 4 jenis tumbuhan yang diambil zakatnya, yaitu syair, hintah, as-sult. As-sult itu sama kurang lebih ya dengan gandum tadi itu. Wazabib wat tamar. Wa ma siwa dzalika mimma akhrajatil ardu fala usyura fihi. Kalau yang selain itu hasil bumi yang lain ya tidak diambil 1/10-nya. Dan dia menyatakan Mu'adz bin Jabal tidak mengambil dari sayur mayur itu zakatnya. Sebenarnya hadisnya Musa bin Thalha itu mursal. Mursal itu bukan nyambung karena dia bukan sahabat Nabi. Ya. Enggak ketemu dengan Nabi. Ya, dia ketemu dengan sahabat Nabi. Tapi kata Said Sabiq, hadhil hadis kulluha marasil. Hadis-hadis tentang zakat dengan pertanian dengan yang tadi sudah disebut itu mursal. Illa annaha min turukin mukhtalifatin fayu'akkidu ba'daha ba'dan wa ma'aha min aqwalis sahabah Umar wa Ali wa Aisyah. Tapi rupanya jalurnya banyak dan saling menguatkan. Demikian pula pendapat para sahabat seperti Umar, Ali dan Aisyah. Ya. Ya memang zakat tentang hasil pertanian ini kalau bentuk hadis Nabi dalam bentuk prakteknya itu enggak ketemu. Ketemunya hanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya hasil pertanian yang dikeluarkan oleh Allah dari perut bumi itu dikeluarkan zakatnya, tadi ayat 141 surat Al-An'am dan surat Al-Baqarah tadi itu. Ya. Cuma bentuknya apa itu kan? Yang tadi disebut sudah ya 4 itu, yang lain bagaimana, enggak ada itu. Itulah kemudian menjadi wilayah perbedaan pendapat. Ra'yul fuqaha, karena itu perlu melihat pendapat para ahli fikih. Lam yakhtalif ahadun minal ulama fi wujubi zakati fi zuru'i was thimari wa inna makhtalafu fil asnafil lati tajibu fiha ila iddati ara'in nujmiluha fi ma yali. Para ulama sepakat bahwa hasil pertanian itu wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi mereka berbeda pendapat dalam hal jenis tumbuhan apa yang harus dikeluarkan zakatnya, buah apa yang harus dikeluarkan zakatnya. Karena itu ada beberapa pendapat di situ. Yang pertama, Ra'yul Hasan al-Basri wa Thawri wa Sya'bi annahu la zakata illa fil mansusi alaihi wa wal hintah wa syair wa dzarra wa tamar wa zabib lianna ma adahu la nassa fihi. Pendapatnya Hasan al-Basri, pendapatnya Imam Ats-Tsauri dan Imam Asy-Sya'bi bahwasanya tidak perlu zakat untuk hasil pertanian yang tidak ada nasnya, tidak disebut oleh Nabi SAW secara tegas. Yang disebut itu adalah hintah tadi itu, gandum, syair, gandum, zarrah itu jagung, wat tamar, kurma, wa zabib, ya, dan ini ya, kismis. Lianna ma'adahu la nassa fihi, karena kalau selain itu enggak ada nasnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Ra'yu Abi Hanifah anna zakata wajibatun fi kulli ma ambatatul ardu la farqa bainal khadrawat wa ghayriha wa ishtarata an yuqsada bi ziraati istighlalul ard wa nama'uha 'adatan wa istathna al hatab wal qasab al farisi wal hashish was syajar alladhi la thamara lah.
Kalau Abu Hanifah pendapatnya semua yang dikeluarkan oleh bumi. Karena tadi ayatnya bunyinya begitu. Itu wajib dikeluarkan zakatnya. Enggak peduli apakah itu hasil pertanian seperti padi, gandum dan sebagainya ataukah seperti sayur mayur. La farqa bainal khadrawat wa ghairuha, enggak dibedakan apakah sayur mayur apakah bukan sayur mayur. Syaratnya adalah memang orang tersebut berniat untuk menggarap tanah. Ya. Memang ingin bertani. Dan tumbuhnya itu ya seperti biasanya. Meskipun demikian, wastatsna al-hatab. Ya, kalau model kayu-kayuan, kalau model alang-alang, kalau model apa ya, bahasa kita rumput gajah gitu ya, atau tanaman yang tidak ada buahnya nggak kena zakat. Nah, itu pendapatnya Abu Hanifah. Dalilnya apa? Dalilnya berupa hadis yang umum. Rasulullah SAW bersabda, "Fima saqatis sama al-usyur." Pokoknya yang tumbuh melalui air hujan ada 1/10 zakat yang harus dikeluarkan. Wah, begitu. Cak matris gak kena cak matris. Duwe pari ya sampean. Enggak ada, ploso si ombo nggih kirangan nek ngoten. Kalau berdasarkan teks saja nggak kena. Kalau teman-teman salafi berdasarkan teks gaji sampean nggak kena bayaran. Tapi kalau dalam fikih kontemporer Yusuf Qaradawi, ya itu namanya zakat profesi, itu merupakan bagian dari hasil pekerjaan kita. Dulu nggak ada profesi PNS, mboten enten, nggak ada. Tentara aja nggak dibayar kalau dulu. Tentara yang menjadi tentara, menjadi pasukan itu wajib bagi siapa saja yang mampu mengangkat senjata. Yang boleh itu tidak mengangkat senjata kan anak-anak, orang tua, kaum perempuan. Yang lain wajib, nggak ono bayarane. Saiki sembarang ono bayarane. Itu kalau yang berpegang kepada nas ya nggak ada. Teman-teman salafi kalau dia berpegang pada nas begitu nggak ada zakat profesi. Tapi ahli fikih kontemporer melihatnya nggak begitu. Dunia berubah, jenis pekerjaan menjadi bermacam-macam. Kalau dulu kalau nggak berdagang ya berternak ya bertani, karena itu zakatnya ya mesti itu, atau kekayaan yang sudah disimpan sampai berlipat-lipat ya disitulah kena zakat emas atau perak. Dulu orang nyimpan itu mboten enten dalam bentuk deposito, ndak ada dalam bentuk rekening bank, ndak ada. Bentuknya adalah emas atau perak, jadi kena lah emas dan perak. Nah sekarang hal itu bisa berubah. Ya, ada yang zakatnya itu, ada yang simpanannya itu bukan emas kuning tapi emas hitam. Emas hitam itu karangan wakeh, gitu kan? Lemah wakeh. Itu emas hitam itu. Ya. Harganya bisa berlipat-lipat malahan dari emas biasa. Itu. Baik, itu pendapatnya Abu Hanifah. Mazhab Abi Yusuf wa Muhammad anna zakata wajibatun fil kharis minal ard bi syartin ay yabqa sanatan bila ilajin kathirin sawaun akana makilan kal habubi au mauzunan kal qutni was sukkari fa in kana la yabqa sanatan ya kal qissa wal khiyar wal batikh was syamam wa nahwiha minal khadrawat wal fawakih fala zakata fihi. Pendapat yang ketiga itu
Pokoknya kalau tanaman itu bisa bertahan sampai 1 tahun, tanpa perlu perawatan besar, ya, termasuk kapas, gula itu apa? Dugi, apa jenenge, tebu gitu ya. Wah, pokoknya ya, sebenarnya nggak hanya tebu kalau gula itu ya, dari pohon-pohon tertentu yang bisa dihasilkan gula itu, aren itu ya, itu tumbuhannya usianya paling tidak 1 tahun, itu dikeluarkan zakatnya. Itu enggak, dalilnya adakah? Nggak ada dalilnya, itu hanya dikiaskan saja, itu dikias. Ya memang ulama begitu ya, karena ternyata yang dihadapi itu berbeda dengan persisnya pada masa Nabi. Ya harus dijawab. Kok enak sing duwe aren sakmono kae gak ngetokno zakat, ngono kan? Nah, begitu. Begitu. Mosok sing ngetokno zakat sing duwe beras tok, sing duwe gandum tok. Ya, beras enggak ada di sini, arus enggak ada. Yang ada syair dan hintoh. Itu gandum. Ya, sama kurma. Nah, ketika ada bentuk lain, jenis lain, tumbuhan lain yang kemudian juga menjadi ini ya. Wong biyen duwe kangkunge sok sugih. Kangkung aja sok sugih. Gitu ya. Nggih wenene maksudnya. Nggih. Gitu. Gitu. Baik. Jadi dalilnya yang tegas ada nggak? Nggak ada. Ya ini namanya dikiaskan. Kalau sayur-sayuran yang umurnya hanya sebentar, ya, mari dipanen oleh rong dino bosok, ya nggak ada zakatnya, karena itu pasti habis. Tapi masalahnya teknologi pangan itu sekarang berbeda, bisa bertahan berbulan-bulan. Nah, nanti beda lagi, ya. Ini yang dulu sayur mayur nggak bertahan lama, sekarang itu bisa bertahan lama dengan apa? Formula tertentu, dengan bungkus tertentu, ya, itu bisa lama. Nah, begitu. Tapi mazhab yang ketiga itu menunjukkan bahwa ada kecenderungan untuk melakukan kias, analogi. Ya. Jadi kalau dalam pembahasan fikih itu biasa dianalogikan. Ya. Apalagi kalau tidak ada keterangan yang tegas, yang detail. Yang ada itu contoh-contoh 1-2 saja, detailnya nggak ada. Begitu. Ya tadi ditanya di grup itu ya. Ya, ada yang tanya di grup itu, Ustadz, apa benar, apa ada dalilnya doa ketika sujud tilawah atau sujud sajadah itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Tidak ada. Pertanyaannya mungkin ya karena dari berbagai sumber ya, tidak langsung membaca itu. Yang ada itu para ulama fikih sepakat ya bahwa ada perintah untuk melakukan sujud sajadah atau sujud tilawah kalau kita membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Sudah pernah kita lewati ya 15 tempat itu. Sepakat bahwa itu ada perintahnya. Hukumnya nggak sepakat. Kata mazhab Hanafi hukumnya wajib, khususnya bagi yang baca atau bagi makmum yang dengar kalau imam baca dan melakukan sujud tilawah. Wajib. Gitu. Kalau yang lain tetap sunnah, gitu ya.
Tapi juga tidak sekedar sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, sunnah itu kalau tidak dilakukan, ya itu tadi yang dibaca. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi bacaan itu adalah bacaan yang menurut mazhab Syafi'i seyogyanya dibaca kalau melewati bacaan ayat sajadah tapi tidak sujud. Itu bacaannya itu tadi. Dalilnya nggak ketemu, saya cari itu nggak ada dalilnya. Cuma bahwa bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar itu keutamaannya banyak. Salah satunya siapa yang tidak membaca Al-Quran, tidak bisa, tidak sempat membaca Al-Quran, maka cukup baginya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, begitu. Para ulama ya wes, kalau enggak sempat ya sikuai bacaannya gitu. Tapi kalau sujudnya itu dilakukan, doanya kata para ulama apa? Doanya ya doa yang biasa dipakai untuk sujud aja, subhana rabbiyal a'la 3 kali gitu. Ada dalilnya? Enggak ada. Ya dipakailah dalil umum sujud itu membaca itu. Gitu. Meskipun satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang satu macam doanya. Ya. Baik, itu memang para ulama itu begitu biasanya ya. Dia harus menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan ini ya. Berbagai macam persoalan. Nah, itu ya. Makanya kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya tidak diatur secara khusus itu kemudian dijawab dalam bentuk fatwa. Ya. Mazhab Malik annahu yashtaritu fiha fima yakhruju minal ardi ay yakuna mimma yabqa wa yaybas wa yastanbituhu banu adam sawaun akana muqtatan kal qamhi wasya'iri aw ghairu muqtatin kal qurtum was sumsum wala zakata indahu fil khadrawat wal fawakih katin war rumman wat tufah. Ya. Jadi dikasih syarat. Ya, mazhab Imam Malik memberi syarat zakat itu wajib, tanaman buah-buahan itu wajib atas hasil yang masih bisa disimpan sisanya. Jadi zakatnya itu adalah ayyakuna mimma yabqa, yang masih bisa disimpan, masih bisa bertahan. Jadi jenis buah-buahan apa saja, tumbuh-tumbuhan apa saja, benih-benihan apa saja, kalau masih bisa disimpan, keluarkan. Tapi kalau tidak, ya itu tadi beberapa jenis buah yang mudah busuk, beberapa jenis khudrawat atau sayur-mayur yang mudah busuk nggak kena. Delima nek wis mateng seminggu wis busuk. Persoalannya adalah sekarang itu semua bisa bertahan lama. Toko Cina sampai rene iso bertahan. Ya, itu persoalannya, sehingga kemudian mazhab Imam Malik ini juga memberikan jalan keluar. Oh, ternyata sebenarnya menurut Imam Malik sing pantas kena zakat itu adalah yang bisa bertahan lama, dalam pengertian kalau bertahan lama itu berarti jumlahnya besar. Kalau sekali makan habis ya nggak perlu dizakati. Tapi kalau yang bisa disimpan, ya apalagi bisa dijual dalam jumlah yang besar, ya bertahan lama, ya itulah yang kena. Nah, begitu. Nah, masalahnya dengan teknologi semua jenis hasil pertanian
hasil perkebunan bisa bertahan lama. Meskipun khusus untuk sayur mayur memang tetap lebih cepat ininya ya, busuknya. Nah, mirip dengan Imam Malik tadi itu, Imam Syafi'i berpendapat yang wajib zakat mimma tukhrijul ardu bisyartin ayyakuna mimma yuqtatu wa yuddakhar wa yastambituhul adamiyun kal qamh wasyair. Ya, dengan syarat dia itu adalah yang berupa benih-benihan dan itu disimpan. Ya. Dan nanti akan apa namanya? Yastambituhu apa namanya? Ya, disemai lagi. Dideder ya cara mriki. Dideder maneh gitu kan. Ya itu tadi seperti qamh wasyair. Sama qamh wasyair itu apa namanya? Sejenis gandum, ya hanya gandum. Oleh karena itu yang buah-buahan, yang apa tadi hijau-hijauan apa namanya sayur mayur itu tidak termasuk yang dizakati. Termasuk yang dibahas khusus di sini adalah zakatus zaitun. Wa amma zaitun fasahihu indana annahu la zakata fihi. Zaitun juga tidak zakat. Buah zaitun itu ini ya cepat busuk gitu ya. Tapi masalahnya saat ini diawetkan, dibuat manisan, ya kan? Apalagi dibuat minyak, jadi banyak jumlahnya. Wah itu sababul khilaf wa mansya'u. Kenapa kok berbeda pendapat? Saya kira tadi sudah bisa disimpulkan ya. Berbeda pendapat itu karena dua. Pertama, ini pembahasannya apakah karena itu disebut oleh Rasulullah SAW atau tidak. Maka berbeda pendapat itu karena yang satu disebut, yang 4 atau 5 hal itu disebut, 5 jenis itu disebut, sementara yang lain tidak. Nah, yang lain tidak inilah yang kemudian menjadi perdebatan. Nah, perdebatan lainnya disebabkan karena jenisnya itu bisa disimpan atau tidak. Kalau bisa disimpan, nah itu kena zakat. Kalau tidak bisa disimpan, cepat busuk, cepat habis, cepat ini enggak kena zakat. Itu saja sebenarnya. Itulah kesimpulan dari Ibnu Rushd dalam kitabnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu tentang jenis-jenis. Tentang nisab saya kira ini ya secara umum sudah diketahui. Tadi sudah sempat dibahas tentang nisab zakat zuru' wa thimar itu. Ya. %10 kalau tidak diurus, diumbar, ya 5% kalau itu diurus, dirawat, dan itu harus ada nisabnya, ya. Nisabnya itu adalah kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, apa kata beliau? Beliau menyatakan, laisa fima duna khamsati awsaqin sedekah. Kata Rasulullah, tidak ada sedekah
untuk hasil pertanian yang di bawah 5 wasak. 5 wasak niku pinten? 5 wasak itu ukurannya itu satu wasak itu 60 sok. Ini takaran. Nah, sementara kita pakainya timbangan kilo. Ya, satu sok itu kurang lebih paling sedikit pendapatnya adalah paling banyak itu pendapatnya adalah 2,1 paling sedikit adalah 2,1 kilo. Kita sudah sampai sekarang itu 3 kilo ya, satu sok. Zakat fitrah itu kan satu sok ya. Kalau sampean cari di Google, sok itu kalau dibuka gambarnya itu kayak timbo cilik, timbo takaran. Itu kalau dihitung dulu kita sampai 2,5 kilo dulu, naik lagi 2,7. Untuk hati-hati menjadi 3 kilo gitu ya. Nah, kalau 5 wasak, satu wasak itu 60 sok ya, satu sok itu 3 kilo, berarti satu wasak itu 60 kali 3, 180 kilo. Nah, nisabnya adalah 5 wasak, 180 kilo kali 5. Kalau kita gunakan satu sok itu 3 kilo ya, 180 kali 5 pinten? 900 kilo. Nggih, bener ya? 900 kilo. Tapi kalau pakai ukuran satu wasak itu satu sok itu 2,5 kilo, ya dihitung lagi berapa tadi itu, kan gitu ya. Nah. Sawahnya ya itu nanti dibagi dulu, itu kan hasilnya, nanti dipotong dari hasilnya, hasil itu dipotong dulu dari apa namanya, sewanya itu kan gitu ya. Ya. Makanya nek enten mriki itu akeh sing gak kena zakat. Apa soalnya gak duwe dhewe siji mesti dibagi loro. Nek wis dibagi loro iku dadine titik oleh, kecuali sing garap iku pirang-pirang niku ngoten nggih. Kula enggak ada kanca teng Mojokerto iku nek garap mulai isuk sampai sore sampai ya, mulai bengi sampai isuk nek garap niku ya. Itu ini. Nah, itu udah ada ustadz lagi yang datang itu. Setelah Isya nanti ada pengajian cabang Muhammadiyah, tempatnya di sini ya nanti ya. Sebenarnya tempatnya di rumah, kelihatannya nanti agak banyak, jadi saya tempatkan di masjid aja nanti ya. Itu ustadznya sudah datang tuh ustadznya. Namanya Ustadz Kabir Hadi Sucipto. Baik, itu tentang nisab gitu ya, zakat pertanian. Makanya sekali lagi kalau di sini itu rata-rata masih belum kena zakat orang-orang itu, karena untuk makan sendiri aja nggak bisa. Pertanian yang dimiliki oleh satu orang dalam jumlah yang banyak itu hanya 1-2. Kalau saya punya saudara di mana Caruban, saya punya atau punya teman di Mojokerto, itu memang betul-betul petani ya. Itu hasilnya ini. Atau kalau petani di sini itu petani dulu. Petani sekarang tuh kak duwe cilik-cilik itu ya. Ya. Tapi tetap batasannya nisab nggih, batasannya nih nisab. Kalau pakai ukuran minimal satu nisabnya itu 5 wasak dengan ukuran paling kecil itu sekitar 650 kilo, 6,5 kintal. Tapi kalau ukuran sekarang zakat itu kan, zakat fitrah itu kan sudah 3 kilo. Satu sok itu sudah disamakan dengan 3 kilo.
Kalau satu sok bisa disamakan dengan 1 kilo, sementara 1 wasak itu 60 sok gitu kan. Minimal nisabnya itu adalah 5 wasak, berarti tadi itu sekitar 900 kilo ya. Itu kalau hitungannya 1 sok itu 3 kilo. Kita kan hati-hati. Untuk mengeluarkan zakat jangan minimal, jangan sampai kurang. 1 sok ukurannya berapa kilo? Dulu 2,5 kilo gitu ya. Sekarang udah naik, sekarang jadi 3 kilo. Kalau kita pakai 3 kilo sepakat udah di situ ya sudah, nanti nisabnya 900 kilo, 9 pintal. Nah jangan dibalik ya. Kalau mau mengeluarkan zakat fitrah dicari standar yang paling rendah 2,5 kilo ya. Tapi kalau menghitung nisab dipakai standar yang tinggi 3 kilo, itu balik. Nah, kalau mau dibalik yang sebaliknya. Kalau mau mengeluarkan zakat fitrah tetap 3 kilo ya. Kalau mau mengeluarkan terkait dengan nisab, untuk menghitung nisab zakat pertanian dihitung paling rendah itu kalau mau. Tapi kalau bisa konsisten aja. Kalau 1 soknya dihitung 3 kilo, maka 5 wasak itu berarti 900 kilo nah, gitu. Itu nisab zakat pertanian. Sangang pintal niku nek napa jenenge? Napa? Nek duren rada akeh duite. Ya, duren. Nek duren. Karena sak kilone 50.000 niki. Niku sing kulaan ya kan. Nek dodolan sak kilone 60 utawa 70 kan itu ya. Nah, begitu. Duren, nah, gitu ya. Nah, tipe beras nopo jagung tambah itu kan gitu ya, tambah murah gitu ya. Anggur 1 kilo bisa 60.000 kan gitu ya, anggur merah gitu ya. Ternyata justru buah-buahan yang dulunya tidak kena zakat karena dianggap mudah busuk sekarang bisa bertahan dan harganya mahal-mahal. Nah, dalam hal itu maka zakat pertanian ini bisa berubah komposisinya. Bisa jadi orang punya lahan pertanian ditanami beras, ditanami padi itu tidak kena zakat ya, karena kurang dari nisab ya. Kalau cuma hasilnya cuma 600 kilo atau berapa 6 kuintal kan nggak kena. Tapi kalau 6 kuintal atau 600 kilo itu duren ya akeh pisan gitu ya. Udah banyak sekali. Nah, gitu. Baik, itu saya kira pembahasan kita di zakat tentang pertanian. Terakhir kita sampai di tentang nisabnya tadi ya. Dan nanti kita akan bahas di berikutnya zakat hal-hal yang lain ini harta yang lain. Saya kira demikian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum minal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.